Hari ini kita akan banyak berdoa untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa. Saudara, hari ini kita akan berdiri sekali lagi untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Saudara, karena hati Tuhan sudah sangat rindu untuk mendatangkan kemuliaan yang menutupi seluruh bumi. Karena hati Tuhan mau bawa kita masuk dalam sebuah gerbang. Saudara, dan itu bukan satu gerbang, tapi gerbang demi gerbang. Saudara, dan hari ini kita bukan membuka, tetapi kita memasukinya. Dan saya berdoa saudara tahu bahwa kita sudah dinubuatkan bahkan berabad-abad. Saudara, bahkan 2000 tahun yang lalu kita sudah dinubuatkan. Saudara, dan hari ini biarlah kita generasi penuntas, generasi pengenap, generasi Mikael, generasi Joshua, generasi saudara demi generasi akan masuk dan menjadi orang yang menikmati semuanya. Saudara, di Alkitab dikatakan bahwa kitalah yang disebut ujung bumi. Di dalam Yesaya ada 3 hal saudara yang sangat jelas, dan itu cuma ada di Indonesia. Saudara, yang pertama dikatakan ujung bumi. Yang kedua dikatakan terdiri dari pulau-pulau. Dan yang ketiga didiami oleh Kedar dan Nebayot. Bahkan yang keempat dikatakan mereka gemar memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya mau buka firman-Nya yang berkata tentang ujung bumi. Hatinya yang menubuatkan siapakah kita, siapakah pasukan, siapakah mempelai, siapakah yang sudah disiapkan untuk masa dan hari yang seperti ini, yang tidak akan pernah ada lagi dan tidak muncul lagi. Mari kita baca firman Tuhan, dan saya mau semua saudara mengikutinya. Yang pertama, mari kita sama-sama ikuti. Kami Indonesia, kami Batra dan Mahanaim, memasuki semua pintu yang terbuka. Memasuki semua pintu yang terbuka. Kami akan masuki pintu kemuliaan. Kami akan masuki pintu kemuliaan. Pintu kemenangan. Pintu kemenangan. Pintu keajaiban. Pintu keajaiban. Pintu mujizat. Pintu mujizat. Gerbang sukacita. Gerbang sukacita. Gerbang lawatan. Gerbang lawatan. Dan gerbang pasukan terdahsyat. Gerbang pasukan terdahsyat. Kamilah orang-orang yang menikmati. Kamilah orang-orang yang menikmati. Orang-orang yang menggenapi. Orang-orang yang menggenapi. Orang-orang yang menuai. Orang-orang yang menuai. Orang-orang yang menuntaskan. Orang-orang yang menuntaskan. Dijamin karena anugerah. Dijamin karena anugerah. Perjanjian. Perjanjian. Ketetapan. Ketetapan. Dan diangkat. Dan diangkat. Oleh keset olam. Oleh keset olam. Yang tidak bisa dibatalkan. Yang tidak bisa dibatalkan. Hari ini. Hari ini. Kami mengambilnya. Kami mengambilnya. Dan menyelesaikannya. Dan menyelesaikannya. Amin. Amin. Mari kita belajari apa kata Tuhan tentang ujung bumi. Atau tentang kita. Saudara, yang pertama dikatakan di Mazmur 22 ayat 26. Mereka yang miskin dan tertindas atau rendah hati akan makan dan dikenyangkan. Mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, menanyakan Dia dan untuk Dia dan membutuhkan Dia sebagai kebutuhan yang terutama, akan memuji-muji Tuhan. Hati mereka akan dipenuhi sukacita untuk selama-lamanya. Saudara, dulu saya pikir untuk masuk gerbang lawatan atau gerbang kemuliaan atau gerbang saudara daripada keemasan,
itu susah banget. Saya pikir syaratnya itu untuk orang-orang yang bayar harganya. Untuk orang-orang yang mulia. Untuk orang-orang yang kudus. Dan saya kaget waktu saya menemukan ayat ini. Saudara, ayat ini berkata mereka yang miskin dan tertindas. Bukankah itu kita? Saudara, kita ini miskin karakter. Kita ini miskin, saudara, dari cara kita, saudara, berpikir. Seringkali banyak dari antara kita juga miskin secara ekonomi. Dan ternyata gerbang itu spesial diciptakan buat kita. Saya berharap saudara bisa berkata yes. Saudara, ada banyak orang belum sadar. Siapa di sini yang jujur merasa miskin? Saya. Dan gerbang itu diciptakan buat yang miskin. Saudara, sekali lagi, is mine, is all. Saudara, itu gerbang. Saudara, dan dikatakan cuma gampang. Rendah hati. Saudara, rendah hati itu bukan saudara berkata begini ya. Ayo, kamu bisa ya mimpin pujian, suaramu bagus. Enggak bisa. Itu rendah diri, saudara. Tapi rendah hati tahu siapa engkau. Saudara, saya tahu kekuatan saya. Tapi saya tahu juga kelemahan saya. Saya tahu bahwa saya sangat-sangat tidak teliti. Karena itu saya butuh orang-orang yang sangat teliti. Saya orang, saudara, yang sangat saudara tidak tekun. Karena itu saya butuh orang-orang yang tekun. Dan itulah rendah hati. Saudara, rendah hati adalah orang yang bisa dengan jujur berkata, ini aku tanpa topeng. Tanpa sesuatu yang perlu saudara dipermak. Tapi kita akan terus berubah. Terus belajar. Terus dimuliakan. Karena ada kasih setia keset olam. Artinya kasih setia dalam kekekalan. Yang tidak pernah berubah. Saudara, sekali lagi saudara. Dikatakan syaratnya cuma itu. Untuk apa? Untuk saudara makan dan dikenyangkan. Tapi ada banyak orang tidak bisa makan, saudara. Saudara, setiap kali Tuhan menyajikan, saudara, kita banyak yang gak bisa makan. Saya pernah ajak orang, saudara, ke Jepang. Restoran Jepang yang paling mahal. Saudara, dan lihat potongan mentah daripada ikan salmon. Saudara, dan sudah gini. Itu mahal itu. Saudara, kemudian keluarlah lobster. Sedikit mentah juga, cuma dicemplungin air sebentar. Saudara, dan lihatnya bilang begini, Bu, gak ada sambelnya. Waduh. Di restoran Jepang cuma ada, saudara ya, wasabi. Saudara, dan lebih lagi mengerikan, keluarlah oyster. Dan pada waktu lihat oyster yang kinjur-kinjur itu. Mentah itu, larilah ke belakang. Ini gak bisa makan. Saudara, dan sering kali itu kita buat di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan kasih kita musuh dan Tuhan bilang makan. Seperti pada waktu dia berikan saudara tanah Kanaan. Saudara, beberapa berkata, too much. Terlalu besar, terlalu banyak, lari. Pada waktu Tuhan berkata, aku kasih nak pengajaran yang paling berat. Dalam berjam-jam. Seperti pengajaran para rasul. Dan kita tidur. Gak bisa makan. Pada waktu kemarin disajikan fine dining. Saudara, setiap benda saya angkat dan saya bilang, Tuhan, ini roti putaran terakhir. Is mine. Saudara, bahkan saudara, tempatnya semuanya mengandung perjanjian. Tapi ada yang membuangnya begitu saja. Karena mereka tidak pernah ngerti. Tidak
tidak pernah mengerti bahwa setiap makanan itu akan membuat kita menjadi besar. Membuat kita dimampukan sampai garis akhir. Sekali lagi, seberapa hari ini dan besok, bahkan hari-hari di depan, saudara bisa makan. Ada orang-orang yang sudah jenuh. Di dalam penyembahan juga tidak bisa makan. Tetapi setiap kali tadi saudara saya melihat gerbang terbuka. Saudara saya merayap masuk dan seluruh tubuh saya disinari. Dan saya tahu saudara, sekali lagi sel demi sel dikuatkan. Percayalah saudara. Kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara semakin sehat dan semakin kuat. Saudara saya itu pernah lihat fotonya Ibu Nani. Saudara yang gawat, fotonya Ibu Nani usia 40 kelihatan lebih tua daripada sekarang di usia 65 saudara. Saudara bayangkan. Bagaimana bisa? Karena setiap kali kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita disinari dengan kemuliaan. Kita semakin muda dan semakin muda. Saudara saya ketemu dengan seseorang dan rupanya dia baru sekali ikut bahtera. Baru sekali ikut bahtera. Saudara dan dia lihat Joshua, lihat saya saudara ya. Dia nggak tahu Joshua sudah menikah. Dia nggak tahu Joshua sudah saudara punya anak. Saudara dan dia bilang begini. Anak ibu gantengnya lebih ganteng daripada semua artis. Dan dia bilang begini saudara, belum selesai. Bu, boleh nggak daftar buat jadi calon mantu? Terus saudara tanya lagi dan ngomong begini. Saudara ya, saya punya ya anak dan cucu. Nah, ya, dia bilang begitu, usianya baru pas sama anak ibu. Saya tanya, umur berapa? 18, cocok kan bu? Usia anak ibu pasti 20-an. Ya memang sih 20-an saudara. Tapi enggak 20 saudara ya. Saudara sudah jauh. Tapi orang bisa berkata, masih sangat muda. Saudara mereka berpikir anak saya baru kira-kira saudara masuk universitas. Sekali lagi, semakin di dalam Tuhan kita semakin muda. Amin. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba saudara Bu Iren disalamin. Bu umur berapa bu? 30. Wow. Saudara percayalah saudara. Biarkan sinar kemuliaan menembusi kita. Menembusi kita. Ya. Saudara mari kita lanjutkan. Yang pasti semua orang kaget adalah Bu Nike. Saudara Bu Nike sama Kenis kemanapun dibilang kakak adik saudara. Saudara dan itu bukan kakak adik ya jelas ibu anak saudara. Tetapi sekali lagi sinar kemuliaan itu akan membuat kita semuanya berseri dan semakin merekah. Saudara dan dikatakan saudara mereka yang mencari dia. Saya bersyukur ada orang-orang yang jam 5 sudah berdoa di tempat ini mencari dia. Saudara saya bangga banget dengan SS dengan CS. Saudara pada waktu kemarin saya lewat saudara sore. Mereka masih berlutut saudara di tempat. Saudara ya kecapi di bawah dan nyembah Tuhan. Saudara saya berkata, tidak ada SS seperti tempat kita. Saudara kalau saudara ke depan tersungkurlah di sini. Saudara. Tersungkurlah di sini. Maka saudara tidak akan mencium bau apek. Saudara akan mencium bau dupa semuanya. Keren saudara ya. Seren, karena itu saya suka tersungkur di depan saudara. Karena semuanya berbau dupa. Saya berkata Tuhan, tidak ada tempat yang begitu indah dan menyenangkan. Saudara selain di tempat orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Saya suatu kali masuk ke sebuah gereja. Saudara dan pada waktu saya masuk ke sebuah gereja baru dekatnya saya sudah rasa Tuhan. Saudara saya sudah rasa Tuhan. Dan itu gereja kecil banget saudara. Tapi pada waktu saya masuk. Saudara ternyata
Saudara, keluarga ini punya hobi. Saudara menyembah Tuhan setiap jam 4 pagi sampai jam 6. Saudara, dan dia cuma menggembalakan gereja kecil. Tapi saya tahu mereka orang-orang pelayan tata. Jangan pernah berpikir nanti yang di dekat tata adalah mereka yang punya gereja besar. Bahkan belum tentu, saudara. Mereka yang kaya dan terpandang. Bisa ada saudara di luar saja dari istana. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak pernah terkenal menjadi pelayan tata. Karena mereka yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saya berdoa, jadikan kita generasi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang menanyakan tentang dia. Bisa enggak kalau saudara menghadap Tuhan, masuk di mesbah, masuk di ruang doa, enggak semua all about you. Ada yang setiap kali masuk di mesbah ngomongnya gini, Tuhan aku capek, Tuhan aku butuh duit, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi enggak pernah menanyakan Tuhan, hatimu apa Tuhan? Apa yang kau mau aku lakukan? Saudara, seringkali saya cuma diam di hadirat Tuhan. Menangkap getar dari hatinya. Dan setiap kali saya menangkap getar cintanya. Getar saudara, hari-hari ini getarnya berkata berdoa nak. Untuk perpanjangan waktu supaya masa yang terhebat akan datang di tengahmu. Saudara, maka hati kita akan dipenuhi sukacita. Akan dipenuhi kegembiraan selama-lamanya. Saudara, kita lihat yang selanjutnya, mari masuk ke gerbang kemuliaan. Ini terusannya ayatnya. Seluruh ujung bumi, yaitu Indonesia dan kita yang ada di tempat ini, Bahtera Mahanaim, akan berbalik. Mereka akan mengingat Tuhan dan berlari kepadanya. Segala bangsa akan menyembah dia. Kaum keluarga yang telah lama terhilang akan tersungkur menyembah dia di hadapannya. Saudara, sebab dialah Tuhan yang empunya kerajaan. Dan ini yang keren. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan dialah yang menetapkan hasil akhirnya. Saudara, gak peduli siapa mengumumkan menang. Karena yang menetapkan hasil akhirnya siapa? Tuhan. Saudara, gak peduli orang bilang Mahanaim itu kacau balau. Oh, gak peduli. Karena kalau Tuhan di dalam sidangnya berkata, inilah hari hasil akhir keluar. Tiba-tiba dia kasih nilai 9 buat Mahanaim. Orang bilang, dari mana dia dapat 9? Dari Tuhan. Pokoknya. Sudah tahu kata pokoknya? Pokoknya aku mau. Karena hasil akhir Tuhan yang menentukan. Dan saudara, ini jatah siapa? Ujung bumi. Siapa ujung bumi? Saya. Hari ini kalau saudara berkata, Bu saya lemah, saya takut, bagus. Kategori masuk. Dan saudara tinggal berkata, aku adalah orang-orang yang berbalik. Suku Batak adalah orang yang berbalik. Karena mereka tinggal di ujung bumi. Jawa adalah orang yang tinggal di ujung bumi. Papua dekat, lebih dekat lagi. Akan tinggal di ujung bumi. Berbalik saudara, berlari kepadanya. Menyembah. Dan hari ini sebutkan siapapun nama yang sudah lama tidak bersama kita. Dan saudara berkata, nggak bisa kemana-mana. Saudara, dia sudah dijerat. Saudara ingat tali lasso? Kalau saudara punya anak apapun, saudara bahkan mereka yang sudah lama jauh,
Hari ini di dalam sidang ilahi, lemparkan tali lasso dan berkata sesuai dengan ayatnya. Mazmur 22 ayat 27-28. Ditarik bam, sujud menyembah. Karena Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Saudara, tapi kita juga akan masuki gerbang pemerintahan. Saudara, gerbang pemerintahan dan gerbang kemenangan. Di dalam Mazmur 46, 8-9. Dari orang yang sangat mengerti. Dari orang penyembah yang ada di hati Tuhan. Mereka menubuatkan, berkata, pergilah. Pandanglah keajaiban besar yang dilakukan Allah. Saudara, dia akan mengadakan pemusnahan buat semua yang melanggar. Semua yang melawan Tuhan di bumi. Dia yang menghentikan peperangan. Artinya saudara pihak musuh ingin menggelar karpet hitam. Mereka memulai peperangan dengan melepaskan virus. Saudara, roh jahat mulai peperangan. Saudara, dengan melepaskan LGBT, roh hoax. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan berdiri dengan kuat dan berkata, habis semua musuh dan stop. Masa perang sudah selesai. Masa kedamaian, masa kemenangan, masa lawatan, masa di mana kita menyembah dan berpesta dalam hadiratnya sudah datang. Karena dialah yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dia mematahkan, saudara, busur panah dari semua elit global. Dia menumpulkan tombak rencana-rencana mereka. Saudara, dan mereka membakar kereta api perang. Saudara, apapun yang mereka rencanakan, kapal-kapal perang mereka, 5G apapun, saudara, mereka sebar film-film kotor, apapun sedang dibakar oleh api dengan Tuhan. Ini tertulis dan harus jadi. Harus dikenapi. Bagian kita, generasi penuntas cuma berkata, ini tertulis. Ada tertulis. Karena itu kami menggenapinya. Mari kita teruskan. Saudara, ini juga gerbang mujizat dan gerbang sukacita. Saudara, dikatakan di segala pelosok bumi, dalam terjemahan lain juga di ujung bumi, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib akan mengejutkan setiap orang. Jadi jangan kaget dan jangan, saudara, berpikir kita akan biasa-biasa saja. Kalau Mahanaim, kalau Anda pasukan terdahsyat, maka Anda tidak mungkin biasa-biasa. Kita selalu akan mengejutkan orang. Hah? Sebentar lagi, saudara, akan ada yang membangkitkan orang mati. Saudara, dan kita berkata, ha? Saudara, dengan senyum, baru masuk gerbang. Saudara, yang satu tiba-tiba nggak tahu bagaimana menang undian 100 miliar. Hah? Saudara, biasa, baru masuk gerbang. Saudara, yang satu lagi, saudara, tiba-tiba take over satu stasiun televisi. Dan BNN bilang, biasa, kita baru masuk gerbang, butuh banyak alat baru. Jadi kita take over aja satu stasiun TV. Saudara, itu belum apa-apa. Yang mengejutkan semua orang. Yang berkata yang seperti ini belum pernah terjadi. Akan terjadi. Akan digenapi di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Saudara percaya? Nah, ini yang percaya baru 5%. Gak apa-apa. Saya percaya dan saya akan melihatnya. Pada waktu awal Mahanaim tidak ada yang percaya. Saudara berkata tidak mungkin ada sekolah untuk orang miskin dan bisa jadi besar. Saya berkata saya percaya dan saya melihatnya. Saudara, pada waktu Tuhan berkata di musim Krismon beri makan. Orang berkata tidak percaya, kita sudah membuktikan. Lebih dari 2 juta sampai 3 juta orang kita beri makan. Saudara, pada waktu orang berkata tidak mungkin buat acara di Monas. Saya percaya dan buktinya sudah terjadi.
Hari ini kalau Tuhan berkata hal yang mengejutkan is mine. Saya cuma tinggal bilang aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Karena itu jatah gerbang timur. Saudara, dikatakan semua penduduk bumi hormat melihat perbuatanmu yang hebat. Indonesia dalam bahasa aslinya disebut ujung bumi. Saudara, dan kita sebut Indonesia karena ujung bumi adalah Indonesia. Kau buat bersorak-sorai. Jadi sekali lagi, mulut kita akan penuh dengan tertawa. Kita akan makan dengan kenyang. Dan kita akan bersorak-sorai. Sampai saudara, nanti kita kasih duit teman kita bilang, nih 1 juta. Gak butuh, sorry ya. Saudara, akan datang masa itu. Tapi akan datang masa di mana semua berebutan khotbah. Saya KKR di sana. Saya KKR di sana. Saya Bu yang megang. Udahlah ibu istirahat, doa aja. Saya bilang enak aja. Saya akan bikin KKR di Arab Saudi. Sekali lagi. Percayalah, saya tidak akan kalah sama saudara. Tapi saya mau saudara tahu. Ayatnya dengan jelas berkata, ditulis supaya saudara tahu. Seluruh bumi dari ujung ke ujung. Bayangin saudara. Seluruh bumi dari ujung ke ujung kau buat bersorak gembira. Ia menyuburkan dan menyirami saudara dengan cinta. Saudara, sungai kehidupannya, sungai lawatan, semua tidak akan menjadi kering. Ia menyiapkan bumi untuk umatnya. Untuk siapa? Untuk kita. Sorry ya, bumi ini punya saya dan disiapkan buat saya. Bukan buat teroris. Bukan buat saudara mereka yang ingin menghancurkan bumi. Bukan buat mereka saudara yang merencanakan LGBT. Saudara, bumi diciptakan, disiapkan, didesain buat setiap kita. Kita pemilik sah. Dan saya berdoa saudara mengerti itu. Dan Tuhan akan memberikan panen berlimpah-limpah. Saudara akan panen sampai kita memberi makan seluruh bangsa. Saudara, kita teruskan. Ya. Saudara, Tuhan akan memanggil bangsa yang jauh. Nah, ini keren saudara. Ini keren saudara ya. Saudara, dan saya berdoa saudara, kita akan baca bersama-sama nanti. Dikatakan begini saudara, Tuhan akan memanggil bangsa yang jauh. Dan mereka akan datang dengan cepat. Mereka selalu siap berperang. Tidak kenal lelah. Mereka tidak pernah tidur atau ngantuk. Anak panahnya tajam. Busurnya siap menembak. Kuku kudanya. Saudara, kuda itu selalu melambangkan saudara ya, unit melambangkan pelayanan. Jadi kuku kuda misalnya rock. Saudara BMN. Kemudian saudara bangsa, pelangi. Saudara Hananeel. Saudara sekolah dikatakan ya. Saudara, itu kuku kudanya. Sekeras batu api. Jadi tiap kali kita menjejakkan, bam, jadi milik kita. Bam, jadi milik kita. Saudara datang ke Toraja. Saudara, kalau mau tahu, saudara, ini kita lah. Saudara, duo dahsyat istilah saya. Yaitu Bu Iren dan Sugiarto datang ke Toraja. Tempatnya itu sudah buat 500 orang. Nggak muat saudara. Pindah gedung. Yang seperti itu kita. Yang seperti itu kita. Saudara, Pak Ginting datang saudara. Sama Jone saudara pergi ke Karo saudara. Saudara, semua denominasi duduk. Itu kita. Sekali lagi, itu belum apa-apa. Tapi karena Tuhan, iblis semua melihat. Saudara, pasukannya dan kuku saudara. Ini bicara pada waktu kau menduduki satu kota. Dan seluruhnya dikuasai. Seluruhnya dikuasai. Roda keretanya berputar seperti angin puting beliung. Para pahlawan prajuritnya mengaum seperti singa.
Saudara, dan kita bukan ngaum cuma nakut-nakutin. Yang baru menerkam mangsanya. Lalu bawa lari ke hadirat Tuhan. Dan tidak ada yang dapat melepaskannya. Saya berdoa di roh kita begini. Lari. Pergi saudara ke Malut. Seperti Pak Luki dan tim. Ambil. Julia. Malut tidak akan pernah lepas lagi. Dan dibawa ke tahtanya. Yang satu lari ke Papua gerbang timur. Dan dipeluklah gerbang timur dengan sayap penyembahan. Bam! Saudara, dan dibawa lari. Dan tidak ada satu orang pun bisa merusak Papua lagi. Saya berdoa saudara ngerti. Dan itulah perjanjian. Itulah perjanjian. Di mana dan siapa? Mereka adalah pasukan yang ada di ujung bumi. Di gerbang timur. Why? Karena sudah ditetapkan. Maka Tuhan tidak bisa lagi memperlama. Tidak ada penundaan lagi. Yang terlemah di antara kita akan menjadi pembunuh-pembunuh raksasa. Saudara yang terlemah di antara kita. Kalau KKR, kalau enggak 1000 udah enggak enak. Saudara dan yang terlemah di antara kita. Bahkan anak-anak akan memenangkan jutaan orang. Saya berdoa saudara tahu dan berkata. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya kuat. Saudara ingat. Kartunya saudara bisa masuk. Saudara cuma gampang. Miskin dan membutuhkan Tuhan. Siapa di sini yang miskin dan membutuhkan Tuhan? Saya. Saudara, saya itu ngomong sama banyak orang. Uang saya. Semua uang saya ini saudara ya. Yang dibuang semuanya. Saudara kalau dikumpulin. Gak pernah bisa membiayai Mahanaim 1 bulan. Gak bisa. Saudara bisa bayangin ya. Semua uang saya dibuang, emas saya jual. Saudara gak bisa membiayai Mahanaim 1 bulan. Saudara pada waktu kita ke provinsi. Saudara dalam 1 bulan. Kita habiskan kurang lebih 6M. Dalam 1 bulan. 6M saudara. Saudara bisa bayangin gak saudara? Dan gak bisa. Tapi 22 tahun. Tuhan pelihara kita. Dan bulan ini kita pergi lagi toh. Siapa yang bulan ini pergi lagi mendodoki semuanya? Kita akan terus jalan. Kalau ditanya uang dari mana sih kalian? Sampai terbang naik pesawat kayak naik becak. Saudara orang di luar itu kalau ngomong begitu loh saudara. Mahanaim itu apa sih? Siapa sih mereka? Buang-buang duit. Ya, sampai kalau naik pesawat kayak naik becak, saudara. Pergi ke provinsi, saudara ya. Itu kayak makanan sehari-hari. Saudara pergi ke bangsa-bangsa, jangan puas. Karena saya mau berkata tahun depan saya sebar saudara kembali ke 200 negara. Siapkan diri saudara. Saudara jutlaknya sudah keluar. Saudara Tuhan tadi pagi berkata, dengar. Aku katakan engkaulah penguasa dari bangsa-bangsa. Dan sekali lagi pergilah dengan kukumu yang tajam. Tancapkan dan bawa di hadirat Tuhan. Saudara siapa yang mau Amerika boleh angkat tangan. Siapa yang mau Afrika boleh angkat tangan. Siapa yang mau saudara Australia boleh angkat tangan. Siapa yang mau saudara Amerika Latin boleh angkat tangan. Siapa yang mau kutub utara boleh angkat tangan. Siapa yang mau kutub selatan boleh angkat tangan. Ambil, pergi, siapkan kau. Kita di putaran terakhir. Di putaran terakhir. Saudara, Eropa belum disebut. Siapa yang mau jalan-jalan ke UK? Asia, Tibet, Rusia. Saudara sekali lagi. Yuk kita akan tutup saudara ya. Dengan kata-kata ini. Inilah pasukan terdahsyat yang dinubuatkan Tuhan. Saudara cara bacanya begini ya. Tuhan memanggil saya. Dan saya akan datang dengan cepat. Saudara boleh sebutkan
nama saudara. Saudara bisa berkata, Tuhan memanggil Mikael Indriati Cipto Purnomo Wenas. Dan Mikael Indriati Cipto Purnomo Wenas datang dengan cepat. Saudara dan berkata, PMI selalu siap berperang. PMI tidak kenal lelah. PMI tidak butuh tidur terlalu banyak. Kalau mau tidur boleh dan selalu bisa tidur. Saudara, saya nggak butuh banyak-banyak saudara. Saya duduk begini aja bisa tidur kok saudara. Dan saya bisa bangun dengan kesegaran yang luar biasa. Karena kita nggak butuh banyak tidur. Begitu kita tidur, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita terima yang segar. Kita terima yang ajaib. Kita terima yang luar biasa. Saudara, karena Alkitab bilang loh. Dia memberikannya pada waktu tidur, betul? Saudara, banyak saudara sih nggak tahu ayat itu. Saya ini tidur, bangun-bangun segar. Saya tidur, bangun-bangun terima pewahyuan, terima kemuliaan. Saya tidur, bangun-bangun tambah muda. Saya tidur, buka rekening, tiba-tiba nambah 100 juta. Gitu loh hidup. Itu hidup yang saya punya, saudara. Saudara, dan saya belum pernah tidur bangun-bangun tambah 1 triliun. Tapi segera saya akan alami. Segera akan saya alami. Saudara, sekali lagi. Ya, saya berdoa. Beberapa orang setiap kali saya khotbah. Itu cuma teriak, saudara. Dan guyon dan berkata begini. Ya, itu mah Bu Iin, bukan saya. Tapi saya mau berkata, Tuhan itu dan malaikatnya jalan dan lihat di atas. Dan dia lihat begitu ada iman. Tiba-tiba turun. Pak. Itu terjadi. Saudara, pada waktu kemarin ada lagi yang telepon saya. Saya suka cemburu ilahi, saudara. Kenapa bukan anak saya yang di sini? Saudara, dia ikut streaming dan dia teriak, Tuhan, saya mau cintamu. Saya mau semuanya. Saudara, dan dia kirim videonya. Saudara, itu seluruh tubuhnya dihujani debu emas. Dan dihujani saudara dengan minyak liquid saudara. Dan itu tidak berhenti. Sampai saudara tadi malam jam 7 malam baru berhenti. Saudara bisa bayangkan. Seringkali kita berkata itu terjadi sama Bu Iin. No. Itu terjadi buat siapapun yang Tuhan lihat imanmu. Cintamu menggetarkan Tuhan. Menggetarkan Tuhan. Saya berdoa. Saudara menangkap. Tapi ada beberapa yang keren. Saudara, dia tidak lihat mujizat yang seperti itu. Tapi begitu selesai kemarin saudara. Dia bilang sama saya, Bu, saya tidak bisa berhenti. Saya pergi ke jalan. Saya nginjil. Saya turun ke tukang beca. Saya bagi roti dan sebagainya. Saudara, dan dia bilang, dan Bu, 300 orang kami layani sampai malam. Saudara, dia bilang itu tanda cinta saya. Karena saya sudah terima fine dining dari Tuhan. Saudara, saya berkata, orang-orang yang seperti itu, dia akan menikmati dan menikmati. Saya berdoa, saudara bukan orang yang just amin. Tapi orang yang menikmati semua kebaikan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Hari ini sekali lagi ambil. Karena ini milik saudara. Ambil. Saudara berkata, aku ambil. Maka tiba-tiba kan ada orang berkata, mau gak pegang restoranku? Mau gak pegang? Ambil semuanya. Toko rotiku. Mau gak saudara? Ambil semuanya. Barang-barangku. Semua percetakan komplit. Silahkan pakai. Saudara mulai tarik. Tarik semuanya. It's yours. Itu diciptakan. Itu diciptakan buat saudara. Saudara, dan cara saudara berkata sekali lagi. Dikatakan saudara nanti, maka anak-anak panahku tajam, maka busurku siap menembak, dan kuku kuda saudara ganti pelayananku sekeras batu api. Terus saudara, kegerakan yang kuciptakan berputar seperti angin puting beliung. Para tentaraku, para pahlawanku, anak buahku. Saudara, jadi bayangin, saudara harus beriman.
Saudara punya anak pemuritan, anak buah, prajurit, 1.000, 2.000 orang di bawah saudara. Dan mereka semuanya akan seperti apa saudara? Seperti mengaum, seperti singa dan menerkam bat. Dan menerkam mangsanya dan bawa lari di hadapan Tuhan. Masuk, diam di hadirat Tuhan. Dan tidak ada lagi yang bisa melepaskan dari kita. Amin. Mari kita sama-sama. Saudara sebutkan dengan keras sesuai dengan iman saudara. Mari bangkit berdiri. Saya minta tongkat saya. Saudara bisa keluarkan senjata atau apapun yang ada dalam hidup saudara. Pada hari ini kita mau deklarasikan apa yang ada di hatimu. Kasih saya irama derap pasukan Raja Wali. Dan kita tutup dengan pasukan Raja Wali. Hari ini kami pasukan dan dahsyat yang sudah ditunggu berabad-abad, yang ditentukan di gerbang timur, yang ada di ujung bumi berkata, Tuhan memanggil Mikael, Indriatin, Cipto, Purnomo, Wenas, dan kami akan datang dengan cepat. PMI selalu siap berperang, tidak kenal lelah. PMI tidak pernah dan tidak perlu tidur terlalu lama. Tidak akan pernah mengantuk. Anak panah PMI tajam. Busur PMI siap menembak. Pelayanan PMI sekeras batu api. Kekerakan dan percepatan. Lawatan berputar seperti angin puting beliung. Semua prajurit pahlawan, semua unit mengaum seperti singa yang baru saja menerkam mangsanya, lalu membawanya lari di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang bisa melepaskan dari Mahanaim dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, kerinduan kami, Kerinduan kami mencari perkenananmu dan mengabdi hanya pada Yesus Raja. Berdiri di puncak gunung tertinggi, berdiri dengan kerendahan hati, menembus dan taklukkan semua tantangan dan penghalang. Berdiri di puncak gunung tertinggi, berdiri dengan kerendahan hati, hindari menembus dan taklukkan semua tantangan dan penghalang. Kami kan menari di atas gelapnya. kamilah pasukan yang dahsyat. Kamilah pasukan yang dahsyat yang dinubuatkan berabad-abad. Hari ini kami bangkit dan memasuki destiny kami. Kami menyentaskan, kami menggenapkan, kami menyelesaikan, kami membawa semuanya dalam ketepatan, dalam kemenangan. Yang tak terhentikan.
keperkasaan. Kami terima untuk kekuatan, karunia. Kami terima semua jatah dan semua destiny. Kami yang akan menyelesaikan sampai garis akhir. Ini kami masukkan. Berdiri mendampingi Indonesia. Sampai kami melihat semua masa di mana lawatan terbesar itu terjadi atas Indonesia. Sampai kami melihat setiap janjimu itu digenapi atas Indonesia. Indonesia masuk masa puncak dan makanan. Kami kan menari. Kami naik di setiap gelombang demi gelombang. Katakan gelombang lawatan yang terbesar, gelombang pasukan terdahsyat yang menduduki seluruh bumi, membawa lawatan, membawa keajaiban, membawa keseluruhan, membawa berita keselamatan. Kami pasukanmu Tuhan yang melumpuhkan bangsa kami, karena kami berdiri mempertahankan Indonesia di hadapanmu. Kami berdiri dengan perjanjian Mikael, kami berdiri dengan perjanjian langit. Semua gelombang lanina, semua gelombang kehancuran ditahan dan dihabisi, karena ini waktunya gelombang yang paling ajaib, gelombang pengenalan akan Tuhan, gelombang kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Yang menggenapkan semua, yang menuntaskan semua, Yang menuntaskan semua. yang menuntaskan semua.